Nama saya sendiri udah mungkin udah tahu lah, Ahmad Jumadi. Sebetulnya saya ngajar itu di TKJ 2 dan 3. TKJ 1 nggak dipegang sama saya. Oke, mungkin saya bahas dulu materi kemarin, dua kali kemarin ya. Saya share screen dulu. Muncul nggak kira-kira di teman-teman? Muncul, Pak. Muncul ya? Oke. Muncul. Di sini saya untuk Dr. Adil saya abaikan dulu. Kemarin kita sudah tes untuk pengetahuan dasar jaringan. Pengetahuan itu sebetulnya saya pengen tahu dasar jaringan kalian sampai mana. Ternyata ketika saya lihat di report, ya, saya lihat di completion, ternyata banyak sekali di sini ya. Terlihat mungkin ya yang tanda kali ya. Ya, ini contohnya di TKJ 1 yang nilainya itu di atas KK. Itu hanya Freddy ya. Terus sisanya masih banyak yang belum di atas KKM. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Kita mungkin akan belajarnya lumayan berat lah. Itu untuk kemarin yang tes. Terus selanjutnya saya bahas silabus dulu. Silabus ini sebetulnya penting karena kita akan belajar apa saja selama setahun ini. Oke, selama setahun ini kita akan belajar kurang lebih yang pertama kita akan belajar VLAN. Ini kita akan belajar VLAN. Terus selanjutnya kita akan belajar perbaikan VLAN. Terus selanjutnya memahami routing. Kita akan belajar routing. Terus kita juga akan belajar routing statis. Di dalam routing itu ada dua. Ada routing statis dan routing dinamis. Nanti perbaikan routing statis itu masih di semester ganjil kalau nggak salah. Terus selanjutnya routing dinamis. Di semester genap kita akan memperbaiki routing dinamis. Terus sama mengkonfigurasi NAT. Sama memperbaiki NAT. Kurang lebih itu ada 9 materi. Itu kalau keburu kita akan pelajari semuanya selama kelas 11 ini. Oke, kaitannya apa sih AIJ ini dengan pelajaran di TKJ atau di pelajaran sebelumnya dulu deh. Di pelajaran sebelumnya AIJ ini dasarnya itu ada di pelajaran komputer dan jaringan dasar. Dulu komputer dan jaringan dasar TKJ 1 diajar sama siapa ya? Pak Bustomi. Pak Bustomi. TKJ 2? Sama, Pak. Sama. TKJ 3? Sama Pak Bustomi. Oh, semuanya Pak Bustomi. Sampai mana dulu kira-kira belajarnya? Sampai kabel ini. Udah cabling udah ya? Iya, baru sampai cabling. Oh, cabling udah. Kalau nyeting IP address komputer belum ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Connecting. Nggak apa-apa lah. Makanya kemarin ketika hari pertama ada tes dan tugas pendahuluan kalau nggak salah ya? Ini di itu teh. Ya, ada tes sama tugas pendahuluan. Terus saya cuma pengen seberapa pahamnya kalian di apa ya istilahnya nyeting dasar jaringan lah gitu. Seperti itu.
Nah, minggu kemarin baru kita masuk materi. Itu pun materinya masih materi pendahuluan, belum ke materi yang tadi saya sebutkan tadi. Oke, itu kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Kita diskusi aja hari ini, nggak ada materi dulu. Takutnya ada yang mau nanya, Pak, kemarin saya masalahnya gini gitu. Ada yang nanya dulu nggak? Kira-kira. Ada sedikit kurang ngerti sih Pak, karena videonya bahasa Inggris jadi. Oh, gara-gara videonya bahasa Inggris nggak ngerti gitu ya? Sebetulnya di Iya Pak, video jadi kurang ngerti sih. di video itu hanya penjelasan aja sih, penjelasan dari materi sebelumnya, materi yang di atas ya sebetulnya. Sebetulnya gitu. Materi itu sebetulnya saya ambil dari materi CCNA. Cisco apa namanya? Dari Cisco lah. Dari Cisco-nya langsung itu materi dari bahasa Inggris. Coba saya translate dengan bantuan Mbah juga. Itu saya masukkan ke situ. Itu hanya materi dasar aja sebetulnya. Ya nanti insya Allah saya kedepannya untuk tutorial untuk prakteknya saya buat sendiri nanti ke depannya. Seperti itu. Jadi kalau kemarin itu hanya dasarnya dulu saja. Ada lagi ya kira-kira yang belum ngertinya di mana kira-kira? Biar saya nanti insya Allah saya jelasin. Itu kan berjangan itu panas. Jadi Ada lagi nggak pertanyaan dulu? Adam Pikri itu angkat tangan kenapa kira-kira? Mau bertanya atau gimana? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada saya lanjut lagi. Share screen lagi. Oke. Saya lanjut lagi dari silabus tadi, nanti peta. Saya masuk ke peta. Peta ini sebetulnya apa yang akan dipelajari di mata pelajaran AIJ ini nanti. Tadi sudah sekilas, nanti petanya cuma semester 3, semester 4 doang ya. Nanti ada di kelas 12 pelajaran AIJ lagi, sebetulnya itu lanjutan dari kelas 11 sekarang. Jadi kalau biasanya saya ketika awal pembelajaran tuh suka menjelaskan ini. Di sebelumnya ini. Nih, terlihat nggak kira-kira? Jangan ya? Nah ini. Jadi kalian waktu kelas 1 itu belajar ini. Ada 4 mata pelajaran yang kalian pelajari. Siskom, KJD, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Nah, untuk Siskom dan KJD itu sebetulnya dua-duanya nanti kita akan pakai. Utamanya Siskom di konversi bilangan. Di KJD itu memang pelajaran dasarnya sudah tadi saya sampaikan. Nah, di TKJ ini sebetulnya tujuan kalian masuk TKJ itu sebetulnya hanya jadi dua orang kalau banyak sih sebetulnya 3. Yang pertama jadi teknisi jaringan, jadi teknisi itu ya, perbaikan LAN, terminasi kabel, cabling gitu ya, narik kabel, itu teknisi lah masuknya. Terus setelah itu kalian
teknisi itu hanya dasar lah sebetulnya. Hanya dasarnya perbaikan kabel, terus kabel putus misalnya diperbaiki. Seperti yang kalau kalian lihat orang-orang IndiHome gitu. Kalau lagi pasang kabel itu sebetulnya kerjaan kalian nanti ke depan. Terus yang kedua kalian jadi NOC. Nah, NOC ini adanya di kelas 11 sebetulnya. Di kelas 11. Apa aja pelajaran yang menjadikan kalian seorang NOC? Itu ada dua, kurang lebih ada dua pelajaran. Pelajaran TLJ dan pelajaran AIJ. Itu yang menjadikan kalian seorang NOC dan teknisi jaringan sebetulnya. Terus selanjutnya kalian bisa jadi seorang sysadmin. Bisa kalian carilah NOC itu apa, sysadmin itu apa. Itu pelajarannya ASC dan TLJ, administrasi sistem jaringan dan teknologi layanan jaringan. Itu sebetulnya bidang kerjaan kalian kurang lebih seperti itu. Nanti ke depannya kalau memang kalian minat gitu di dunia TKJ, syukur-syukur di sini sedikit yang salah jurusan. Ya, itu kurang lebih. Terus selanjutnya yang akan kita pakai aplikasinya itu ada Cisco Packet Tracer. Iya. Kalau biasanya saya pakainya Mikrotik, bukan pakai Cisco. Tapi sekarang pakai Cisco karena kita kan jarak jauh. Jadi Cisco itu untuk praktek lebih mudah lah kalau menurut saya. Banyak pilihan. Kita bisa pakai handphone, kita juga bisa pakai laptop. Nah, ketika kemarin saya buat survei, itu tujuannya buat apa sebetulnya? Tujuannya itu sebetulnya untuk melihat siapa saja yang memang dia nggak punya perangkat sama sekali, tapi dari 100 berapa ya? Si peserta itu ya, 100 lebih lah. Itu hanya 86 orang yang ngisi. Yang belum ngisi siapa aja? Kita cek dulu. Yang belum ngisi juga masih banyak banget. Di sini nanti ada. Oh sorry, di sini nggak ada ya. Yang belum ngisi masih banyak banget. Yang belum ngisi survei. Saya cuma pengen tahu emang siapa aja sih yang emang bener nggak punya HP, nggak punya komputer untuk dipakai. Saya cuma pengen tahu itu. Terus ini yang digunakan praktek ada yang 31% dia belum punya. Ini spesifikasinya supaya saya tahu juga. Terus kebanyakan ini pakainya tri. Dan ada yang belum memiliki 2 orang. Nah, ini kemarin tujuannya buat apa sih saya gini-ginian? Saya cuma pengen tahu emang siapa aja sih yang belum punya laptop, siapa aja yang emang dia nggak punya sama sekali gitu untuk pembelajaran. Itu sebetulnya. Oke. Nah, sekarang baru kita tugas penugasan dulu deh. Nah, di tugas ini kemarin saya udah kasih tahu juga di grup, dan ini masih bisa sebetulnya mengumpulkan tugas. Jadi 105 orang lah kurang lebih. 105 ini baru 88 orang yang ngumpulin. Di TKJ 1 ini ada 27 orang. Berarti 7 orang belum ngumpulin. TKJ 2 itu 27 juga, 7 orang belum ngumpulin. TKJ 3 34, 2 orang yang belum ngumpulin TKJ 3. Kira-kira ada yang tahu nggak orang-orang ini gimana? Saya open aja deh datanya deh. Di TKJ 1 Agus Sopian kemana ya kira-kira, ada yang tahu nggak?
Ada perwakilan TKJ 1 yang tahu nggak kira-kira? Belum? Perwakilan TKJ 1 ada yang tahu nggak? Mana ya TKJ 1? Ayu? Skip deh TKJ 1. TKJ 2 Novita. TKJ 2 lumayan banyak juga. TKJ 3 2 orang lagi, Anggun sama Ipel. Kurang lebih itulah yang lu ngumpulin. Nanti saya sampaikan ke wali kelas. Oke, langsung aja ke sini, ke materinya. Materinya itu ada 3 kemarin tuh. Akses, navigasi, sama struktur perintah. Oke. Akses ini sebetulnya yang pertama dibahas itu sistem operasi. Sistem operasi ini ada apa ya istilahnya? Di sistem operasi ini kalian seperti yang kalian sudah pelajari di kelas 1 sebetulnya ada 2 jenis sistem operasi. Yang pertama GUI dan yang kedua CLI. GUI ini contohnya yaitu Windows 10, Windows 7, terus misalnya Linux gitu ya, Linux Dino, Mac OS, Android. Itu sebetulnya dia masih keluarganya GUI lah, saya bilang keluarganya. Terus selanjutnya CLI. CLI itu sebetulnya OS seperti Linux server gitu ya. Itu CLI. Terus yang akan kita pelajari Cisco, CLI. Itu masih OS juga sebetulnya. Terus selanjutnya saya skip yang GUI, saya skip tujuan dari OS sebetulnya itu untuk menjembatani antara hardware dan user. Untuk menjembatani hardware dan user. Terus selanjutnya ada metode akses. Nah, ketika kita belajar Cisco, itu sebetulnya banyak cara mengaksesnya. Banyak cara mengaksesnya. Yang pertama konsol. Ini kalau pakai translate gini. Oh, metode akses belum bisa translate ya. Yang pertama kita menggunakan konsol. Kabel konsol. Kabel konsol itu seperti apa sih gitu kan ya? Di sini nggak ada gambar. Nah, kurang lebih kabel konsol yang seperti ini gambarnya. Nah ini. Kabel konsol seperti ini. Nanti masuknya kemana? Kalau misalnya ke komputer gitu. Komputer bisa nggak Pak? Komputer bisa. Biasanya konsol itu berupa kabel serial. Aduh. Waktunya habis nih. Kabel serial. Kabel serial nanti bisa ke USB. USB itu serial. Terus selanjutnya kita bisa pakai SSH. Kita juga bisa pakai telnet.
Saya skip. Ini untuk terminal emulatornya. Ketika kita pakai kabel konsol, itu kita bisa pakai putih. Putih ini bisa dipakai 3 metode akses tadi. Kita bisa pakai untuk kabel konsol, kita juga bisa pakai telnet, kita juga bisa pakai SSH. Mungkin di sini bisa dilihat ada telnet, SSH, dan serial. Saya skip lagi komen. Nah, di Cisco ini itu ada 2 mode, ada komen ada 2 mode. Yang pertama user access mode dan yang kedua privilege access mode. Terlupa bahasa Inggris semua. Oke. Yang pertama user access mode, yang kedua privilege access mode. Cirinya gimana? Cirinya adalah ini. User access mode itu promnya kurang lebih seperti ini. Ini user access mode dan kalau ini privilege access mode. Nah, kalau user access mode itu dia hanya melihat saja sebetulnya. Jadi hanya bisa melihat konfigurasi saja. Terus ini hanya diperbolehkan nggak terlalu banyak perintah yang dipakainya. Terus kalau misalnya privilege access mode ini bisa hampir semua konfigurasi bisa. Hampir semua konfigurasi bisa. Kita bisa melihat interface, kita juga bisa menambahkan nantinya, kita bisa masuk ke subkonfigurasi yang lainnya. Itu privilege access mode. Nah, setelah kita masuk di privilege access mode, itu untuk konfigurasi kita harus masuk ke global configuration mode. Cirinya kalau kita masuk ke global configuration mode ini adalah kurang lebih seperti ini. Ada dalam kurung config ini dibarengi dengan ini. Itu masuk ke global configuration mode. Nah, di global configuration mode ini kita bisa konfigurasi banyak sub konfigurasi yang lain. Contohnya di sini ada line, ada interface, nanti ada apa lagi lah, banyak sebetulnya. Nah, terus selanjutnya kita bisa melakukan navigasi. Contohnya seperti ini. Di dalam configuration mode kita bisa navigasi ke sub konfigurasi lain konsol. Ini cara masuknya tinggal seperti ini aja contohnya. Nah, ketika di dalam line konsol kita ingin kembali lagi ke configuration mode, itu tinggal pakai perintah exit. Seperti itu. Tapi kalau misalnya di dalam konfigurasi lain kita mau masuk lagi ke ke privilege, mode privilege, ini kita bisa langsung klik N. N itu untuk keluar. Nah, kita juga bisa berpindah secara langsung dari subkonfigurasi mode ke subkonfigurasi mode yang lain. Contohnya, ketika kita di dalam subkonfigurasi mode lain, kita bisa masuk ke subkonfigurasi interface fast Ethernet. Maka otomatis promnya akan berubah menjadi seperti ini kurang lebih. Ini ada videonya.
Videonya pakai bahasa Inggris. Kita nggak usah dengerin bahasa Inggris, sebetulnya tinggal lihat aja contohnya di sini. Ya. Ya, ini nggak usah lah, biarin aja. Terus selanjutnya ada struktur perintah. Nah, struktur perintah ini sebetulnya hampir mirip dengan CMD sih sebetulnya. Hampir mirip dengan CMD. Kenapa saya bilang mirip? Udah pasti ada komen, pemisah komen dengan argumen itu biasanya menggunakan spasi. Contohnya ini nih. Switch switch ini adalah promnya. Berarti di dalam mode apa kalau kayak gini? Dalam mode user XX mode modenya. Nah, komennya yaitu show. Ini komennya show. Kita akan menampilkan apa? Show ini spasi. Spasi ini harus ada. Pemisah antara komen dan keyword atau argumen. So, kita akan melihat apa? Kita akan melihat IP protokol. Contoh seperti ini. Terus contohnya lagi di sini kita akan melakukan ping. Komen, pingnya kemana? Ini perintah tambahannya yaitu ke IP address 192.168.10.5. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini penjelasannya ada. Keyword adalah parameter khusus dari sistem operasi, contohnya IP protokol. Nah, kalau di perintah yang tadi, misalnya yang ini nih. Contohnya ini. Ini adalah komennya. Ini adalah keywordnya. Di dalam line ini ada apa? Ada konsol 0. Bisa seperti ini. Terus di interface. Ini komennya interface atau perintahnya interface. Nah, di interface itu ada fast Ethernet 0/1 misal, ada fast Ethernet 0/2 dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Terus kalau argumen ini tidak ditentukan sebelumnya. Ini adalah nilai variabel ditentukan oleh user atau network administrator. Contohnya ini. Seperti ini. Kalau sudah itu kalau sudah memasukkan perintah, kita bisa tekan enter untuk mengirimkan ke ke sistem operasinya. Terus selanjutnya ini ada penjelasan tentang sintaks cek. Kalau misalnya ini biasanya muncul contohnya sih di bawah. Contohnya gini lah. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita bisa pakai fitur help. Fitur help ini bisa pakai ini nih, tanda tanya. Contohnya saya langsung contohin aja deh. Cisco. Jadi saya langsung contohkan untuk fitur help ini. Ini shortcutnya. Nah, yang biasanya nanti banyak dipakai itu pakai tab yang ada di keyboard. Untuk apa? Tab ini untuk menyelesaikan komen. Tuh, itu untuk menyelesaikan komen. Terus komen tersebut ini bisa disingkat. Komen tersebut bisa disingkat. Misalnya perintah configure. Configure ini bisa disingkat menjadi conf. Itu singkatannya configure. Tapi ini tidak akan berfungsi karena itu masih ada lagi selain configure masih ada perintah lagi. Misalnya con itu konsol berarti.
Terus selanjutnya ini masih banyak lah. Limit waktu 40 menit. Terus apalagi di sini masih banyak sih sebetulnya. Kalau misalnya kita ingin melihat perintah sebelumnya, tinggal tekan up saja, up arrow. Berarti apa namanya, navigasi di keyboard yang ke atas. Jadi kita bisa praktekkan. Sekarang saya bisa praktekkan. Terus misalnya kita bisa pakai Ctrl Z. Nanti saya praktekkan langsung sekarang lah untuk itu. Nah, misalnya gini. Saya pakai switch. Yang disebut tadi konsol itu adalah untuk ketika kita mau konfigurasi switch itu kita bisa langsung di sini pakai CLI. Nah, bisa pakai CLI seperti ini misalnya. Kalau error seperti ini. Kita juga bisa pakai kabel konsol. Di connection, ini kabel konsol. Nah. Sorry. Nah, seperti ini. Sorry ya, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Nah, untuk kita menambahkan switch, ya, ini ada di network device. Network device, saya mau menambahkan switch. Misalnya ini 2960, switchnya. Terus saya menambahkan end device. End device itu PC, laptop, dan lain-lain lah banyak. Saya pasang PC. Nah, tadi di materi sebelumnya itu ada terminal emulator gitu ya, terus ada CLI dan lain-lain lagi gitu ya. Nah, di sini di simulator ini kita juga bisa menggunakan kabel konsol. Adanya di connection ya. Kabel konsol itu kabel yang warna biru ini. Ininya dimasuk di RS232 atau serial. Di sini dimasuknya di konsol. Nah, seperti ini kurang lebih. Terus kemarin saya ngasih tugas juga untuk menghubung-hubungkan, bisa seperti inilah. Nah, ini. Untuk mengkonfigurasi switch ini, switch 1 ini, kita bisa mengkonfigurasinya lewat di sini. Lewat PC 1. Ada desktop, ada terminal. Ini untuk emulatornya. Ini tidak perlu dikonfigurasi, tinggal oke saja. Nah, saya munculkan di sini dua-duanya dulu supaya terlihat. Nah, CLI yang ada di sini, tuh muncul ya sebelah sini. Tuh, seperti ini. Nah, seperti ini. Perintah yang saya masukkan di sini, misal enable, misalnya tuh. Saya masukkan di switch, itu otomatis muncul di terminal. Karena apa? Sebetulnya konsol itu adalah mengoperasikan yang ada di OS secara langsung. Atau istilahnya kita menggunakan monitor lah gitu. Monitor kalau misalnya kita pakai PC, kita pakai monitor. Nah, monitornya itu adalah konsol, kabel konsol. Nah, biasanya saya nyebutnya ini kurang bagus kalau kita konfigurasinya lewat switch. Karena realnya itu Cisco itu nggak ada monitor gitu. Kita konfigurasinya itu wajib kita menggunakan konsol. Makanya kenapa nanti ke depannya itu saya ketika praktek pasti akan mencontohkannya itu pasti pakai kabel konsol terus. Saya ulangi lagi, cara masuknya ini ada di desktop, di terminal. Nah, di sini. Berarti misal perintah tadi ada perintah disable, kita
Disable tuh untuk keluar dari ini apa namanya? Privilege mode untuk kembali ke user access mode. Terus masuk lagi misalnya. Nah, yang tadi saya sebut bisa singkat-singkat itu lalu. Oke, lanjutin lagi. Di sini ada saya sekarang masuk lagi ke privilege mode. Tapi saya tidak mengkomplitkan perintahnya. Saya mau nanya. N, ada apa aja sih? Oh, ternyata saya pakai fitur help. Fitur help itu kan pakai tanda tanya. Oh, ternyata ketika saya memasukkan N itu ada enable. Saya enter. Terus ada apa aja di sini nih? Ketika saya di dalam privilege access mode, ini saya bisa melakukan perintah apa aja. Kita masukkan tanda tanya lagi. Oh, kita bisa melakukan command, ya, mengexecute command, clear, clock, configure, connect, copy, gitu kan, debug, delete, dan lain-lain lah. Masih banyak, ya. Tuh. Seperti ini. Ada lumayan banyak perintahnya. Saya akan masuk ke con. Nah, con. Di con ini, seperti tadi dijelaskan di teorinya, untuk masuk ke subkonfigurasi konfigur, ini kita nggak bisa con, tapi harus pakai conf. Con itu karena ada dua, configure dan connect. Saya ketikkan ini, ya, seperti ini. Configure itu harus dibarengi dengan terminal. Con seperti ini, saya masuk ke konfigurasi, subkonfigurasi. Untuk kembali keluar dari sini ya, saya tinggal pakai perintah exit atau bisa disingkat exit seperti ini. Nah, saya kembali lagi ke dalam mode privilege mode. Seperti ini. Kalau mau masuk lagi, nah, untuk konfigurasi terminal kita bisa singkat juga conft. Kenapa conft? Karena nggak ada lagi, tidak ada perintah lagi selain terminal di dalam komen conf ini, tidak ada keyword lain lagi. Seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini. Ya. Sampai sini dulu, kira-kira ada pertanyaan lu nggak? Sampai sini ada pertanyaan lu nggak kira-kira? Ada pertanyaan lu nggak? Oke, kalau nggak ada ya udah. Ini nggak ada yang nanya, nggak ngerti atau udah ngerti kira-kira? Hah?
Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Kalau di ini sih mengerti gitu. Ya udah kalau ngerti kita bahas yang evaluasi kemarin. Kira-kira jawabannya apa? Nanti nih. Ini. Saya tutup dulu ya, perlu. Ntar saya yang evaluasi dulu nih, pengen tahu. Oke. Kita lihat nih yang evaluasi. Coba. Nah ini. Kalau ngerti, saya pengen tahu yang nomor 1 jawabannya apa? Udah saya tutup kok kuisnya, tenang. Udah saya tutup kuisnya sekarang. Udah nggak bisa ngakses lagi. User access mode. Oke. Ini AirPods siapa? Ini user access mode. Yoi, cocok. Ini user access mode. Kenapa ini user access mode? Karena ini kita bisa lihat dari ROM-nya. ROM yang ditampilkannya. Itu user access mode. Terus selanjutnya pasangannya ini. Spasi nomor berapa ya? 3, Pak. 3. Terus komen nomor berapa? Komen nomor 1. Komen nomor 1. Nomor 2, Pak. Oh, nomor 2. Argumen nomor 3. Nomor 4. 4. Prom nomor 1. Nah, pantas udah pada pinter, pasan ada yang nilai 90. Nah ini. Alah. Ini kira-kira pakai apa? Metode akses mana yang paling tepat jika Anda berada di ruang pakai? Telnet. Pakai konsol. Konsol. Kenapa bukan aux? Kenapa bukan aux? Nggak tahu Pak, aux mah apa gitu ya? Iya, Pak, nggak tahu. Ya, oke. AUX itu memang jarang digunakan sih katanya sekarang. Jadi AUX itu kabel yang langsung ke modem itu namanya kabel AUX. Cuman jarang dipakai sekarang itu. Karena apa? Karena kita bisa pakai ini Telnet atau SSH. Oke, udah bener ini konsol. Terus selanjutnya ini, dia pakai apa? Pakai ini apa nih? Telnet. Pakai Telnet. Telnet. Ini pakai apa? Ini apa ini? Mode iOS mana yang mungkin akses ke semua perintah dan fitur? Access B, mode, Pak. Pak. Global config. Kan global. Ini. Yang B, iya. Iya. Akses ke semua perintah. Karena apa? Kenapa bukan ini? Kenapa bukan ini? Benar, Pak. Saya nanya kenapa bukan ini gitu. Itu, Pak, privilege itu, Pak. Karena privilege itu masih di luar mode konfigurasi. Ya, kalau mau konfigurasi biasanya sih harus masuk ke sini. Global configuration mode. Seperti itu.
review lagi. Ini user access mode. Ini apa ini? Metode akses yang tepat jika Anda memanggil manajer Anda untuk memberitahu dia bahwa Anda tidak dapat masuk store. Nah, Itu ini pakai aux, Pak. Aux. nah pakai aux. Ini udah jelas tadi ini. Ini sama kan ya? Apa ini? Kabel khusus. Ini kurang jelas sih. Nanti saya bonuskan nanti. Ini konsol kalau nggak salah. Ini apa ini? Exit. GTR Z. Exit sama Control Z, Pak. Control Z sama Exit. exit. Ya. Mengembalikan ke privilege. N Pak. N sama N. kontrol. N sama Control Z. Jadi tadi kan ada ya di materi ya kalau nggak salah kalau ini. Kalau untuk dari konfigurasi mode, kalau kita mau balik lagi ke privilege access mode, itu pakai perintahnya N atau Control Z. Ini apa? Kalau promnya kayak gini tuh Privilege. privilege access. Privilege. Ya. Ini satu ya, kalau nggak salah ya, prom itu ya. Terus spasi ya, nomor, Tiga. 3. argumen nomor, 4. 4. komen nomor, 2. 2. pinter Ini apa tuh deh? Konsol Pak. Konsol kan? Paling. Iya, Pak, konsol. Udah ya? Finish. Lainnya nggak dimunculkan. Tapi kalau nggak salah udah benar semua sih. Jawabannya emang itu. Tapi masih banyak nilai yang 0. Nah, sorry ya nilainya saya munculin ya. KM berapa, Pak? Hah? KKM. KKM-nya 77. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini dia ngerjakan, ada Sri Wahyuni nggak di sini? Saya mau nanya sih di grup, ada Sri Wahyuni nggak? TKJ 3. Nah, ini nilainya 0. Ini mungkin dia udah nilai ada lagi lah mungkin. Cuman saya yang jadi pertanyaan saya, dia nggak jawab sama sekali soalnya. Tapi waktu mengerjakannya 21 menit. Tuang. Nah, maksud saya mau bahas hal-hal yang seperti ini. Takutnya ada mata pelajaran lain yang nilai kamu jadinya 0 gitu. Kalau gini, biasanya ini dari koneksi internetnya nggak bagus, putus-putus, sehingga jawabannya nggak tersimpan. Atau tadi ketika saya ngejawab kan ada yang warna merah ya, koneksi itu koneksinya kurang bagus biasanya, seperti itu. Takutnya ada mata pelajaran lain yang kayak gitu sama gitu. Terus yang jadi ini mah kayak semuanya tahu aja lah. Muhammad Wijaya. Ini ngerjain cuma 56 detik. Pada cepet-cepet ngerjainnya. Tapi nggak apa-apa lah. Tuh, itu masih pendahuluan ya. Pendahuluan satu lagi nanti ada. Cuman saya belum sempat bikin materinya, mohon maaf. Ini ada konfigurasi perintah dasar dan end device. Tadi di sini kamu sudah belajar perintah dasarnya aja, cuman perintah dasar struktur. Terus selanjutnya ada konfigurasi perangkat dan end device. Ini masih apa namanya? Saya masih pendahuluan dulu saja supaya kamu ngerti dulu
perintahnya, baru kita masuk ke materi sebenarnya. Materi yang paling dekat itu ada VLAN. Tuh. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak kira-kira? Takutnya terlalu lama, nanti kuota kalian habis nanti. Yang belum ngerti kira-kira di mana? Cukup dan Iya, Pak. cukup. Pak. Cukup Pak. Oke, kalau cukup nanti recordnya insya Allah saya masukkan di E-link ya, insya Allah saya masukkan di E-link. Untuk pertemuan hari ini mungkin cukup, saya sampai 10:30 kalau nggak salah. Terima kasih sudah bergabung ya. Terima kasih ya bagi yang Terima kasih. Baik, bagi yang belum bergabung nanti bisa dilihat recordnya insya Allah di E-link. Oke, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Yudin, Pak. Dilan.